semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Bella Ashila. Aku salah satu mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video kali ini aku akan membuat tutorial dari memasukkan akun sampai dengan transaksi di software akuntansi yaitu Mayo. Nah, jadi kita langsung aja nih ke videonya. Tapi kalau suara di video ini kurang jelas, kalian bisa memakai fitur subtitle yang ada di sebelah kanan layar kalian. Nah, jangan lupa juga buat like, comment, and share. Siapa tahu ada nih temen kamu yang butuh tutorial ini juga. Oke, bye-bye. Langsung aja ke videonya. Oke, sekarang sudah sampai di bagian landing page dari Mayo. Ini aku pakai yang versi 19.6. Nah, di sini sudah terdapat banyak berbagai opsi yang bisa kita tekan. Di sini saya akan menjelaskan agar kita dapat teori dasarnya atau teori umum dari Mayo itu sendiri. Yang pertama, ini adalah open. Ini digunakan jika kalian sudah memiliki data atau file perusahaan yang akan dikerjakan di Mayop nantinya. Namun kita pada kali ini tidak akan memakai yang ini, kita akan memakai yang di bawahnya, yaitu yang create a new company file. Jadi untuk opsi yang ini digunakan ketika kita ingin membuat data perusahaan sendiri atau file perusahaan sendiri. Jika sebelumnya belum ada di Mayop atau belum dibuat, maka kita akan membuatnya secara manual di sini. Yang ketiga itu adalah explore. Ini kita bisa menjelajahi berbagai sampel perusahaan yang disediakan oleh Mayop. Dan selanjutnya itu adalah informasi-informasi umum atau informasi yang mungkin dapat berguna terkait aplikasi Mayop. Dan yang terakhir itu untuk exit dari account Right Plus atau Mayopnya. Karena jika kita menggunakan exit yang sebelah sini, dia akan ngebug atau tidak bisa dikeluarkan aplikasinya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita akan menggunakan yang sebelah sini atau exit. Oke, karena kita sekarang akan membuat company file baru, jadi kita akan menggunakan opsi kedua. Nah, di sini sudah banyak sekali opsi-opsinya. Yang pertama itu introduction. Ini boleh teman-teman baca. Namun karena aku udah baca sebelumnya, jadi aku klik next. Nah, untuk yang di sini kita masih belum bisa split screen untuk membuka datanya. Jadi teman-teman perlu device lain untuk mengisi data yang ada di sini. Ini serial number itu tidak wajib karena di data aku tidak ada, jadi tidak pakai serial number. Di sini lanjut kita isi nama perusahaannya, yaitu PD Pelangi. Oke, ini karena aku sudah diisi semuanya. Selanjutnya kita akan klik next. Oke, ini accounting information. Jadi ini kita akan mengisi tahun akuntansinya atau tahun finansialnya. Di sini aku isi sesuai data yang aku punya, jadi di 2020. Dan untuk yang ini itu last month atau bulan terakhir dari financial year. Itu aku isi yang paling terakhir yaitu Desember. Dan untuk ini juga aku samain di Desember. Oops. Dan ini gak usah diubah karena aku pakai yang 12 bulan dalam setahun. Klik next. Oke, ini boleh dibaca aja dan pastiin betul. Oke, kita lanjut.
Oke, ini account list ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung aja nggak bikin accountnya manual, itu bisa pencet yang atas ini. Terus kalau misalkan teman-teman mau import atau pakai akun yang udah dibuat sama akuntan lain, teman-teman bisa pakai opsi yang kedua. Nah, karena yang ketiga ini aku pakainya yang build my own account list karena aku mau buat sendiri akun-akunnya, jadi aku pakai yang paling bawah. Oke, dan next. Oke, ini udah masuk ke create company filenya ya teman-teman. Kita next aja. Oke, karena ini sebelumnya aku udah bikin ya. Nah, jadi aku mau di replace aja. Tapi kalau misalkan teman-teman baru pertama kali bikin, nggak akan muncul kayak gini. So, it's okay. Oke, ini aku mau langsung ke Common Center. Oke, nah sini udah ada tampilan seperti ini ya. Nah, di sini banyak banget icon. Aku mau coba jelasin satu-satu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu dan bukan awam di Mayop ini, boleh langsung di skip aja. Nah, ini pertama, ini ada accounts. Nanti kita akan ke sini ya, teman-teman. Pertama kali kita akan ke sini untuk memasukkan data-data dari akunnya. Selanjutnya, ini ada banking. Ini berhubungan dengan berbagai transaksi-transaksi yang ada sangkut pautnya dengan bank seperti ya, petty cash atau kas-kas yang ada hubungannya dengan bank. Selanjutnya itu ada sales, ini berkaitan dengan penjualan, transaksi-transaksi penjualan itu ada di sini nantinya. Selanjutnya ada time billing, ini adalah transaksi yang menggunakan waktu. Atau misalnya mungkin teman-teman order perusahaan teman-teman order jasa akuntan, nah itu kan dibayarnya per waktu ya. Kadang-kadang ada yang per waktu, mungkin ada yang nggak per waktu juga, jadi sesuai dengan kesepakatannya aja gimana. Tapi kalau misalkan berwaktu, itu biasanya kita pakai time billing. Jadi tarifnya itu berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya itu ada purchase. Purchase ini berkaitan dengan pembelian. Perusahaan teman-teman mungkin membeli untuk bahan pokok, eh, membeli bahan-bahan mentah untuk dijual kembali, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada payroll. Untuk payroll ini sendiri, itu dia digunakan untuk menggaji karyawan atau segala hal-hal yang berkaitan dengan karyawan, seperti itu. Jadi, nah selanjutnya itu ada inventory. Inventory ini yang berkaitan dengan akun-akun persediaan atau kita bisa mencatat segala stok persediaan atau data-data yang berkaitan dengan persediaan di sini. Yang terakhir ada card file. Card file itu merupakan data-data dari relasi perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan mempunyai supplier atau customer dan lain-lain, itu ditaruhnya di sini, disimpannya di sini di card file, oke? Okay? Nah, karena yang pertama kita ingin memasukkan akun dulu, jadi kita mau coba split screen. Nah, aku lebih nyaman di sebelah kanan ya datanya. Oke, selanjutnya ini ke account. Jadi kita langsung masukin di bagian sini account list yang teman-teman boleh pencet, dan sini udah tampil banyak banget account. Tapi kita perlu sesuaiin lagi nih sama data yang kita punya. Oke, sini ada daftar account. Jadi kita bakal masukin yang bagian aset dulu. Nah, di sini teman-teman bisa mulai buat header account dulu, baru nanti kita buat detail account. Oke. Pertama bisa klik di sini, new, pencet ini, switch jadi header account. Di sini account type-nya aset dan account number-nya kita isi aja dari sini. Aku mau copy paste aja karena sometimes keyboard aku suka bermasalah dan aku takut typo juga, jadi kita meminimalkan resiko. Oke, ini kita kasih current asset. Ini current asset. Oke, ini udah betul semuanya. Teman-teman langsung bisa klik oke. Atau kalau misalkan teman-teman mau shortcut, itu bisa pakai Alt plus N. Seperti itu. Oke, sorry teman-teman. Oke,
Oke, selanjutnya kita buat yang detail account. Ini pencet ini lagi. Tapi perlu diperhatiin ya teman-teman, karena di sini sudah ada nomor dengan satu strip 1100, sedangkan di sini cash in banknya itu satu strip 1100, which means itu udah ada akun yang memakai nomor yang sama. Jadi di sini kita tidak perlu membuat akun baru lagi. Maaf teman-teman, salah. Tidak perlu membuat akun baru lagi. Jadi kita cukup untuk mengganti nama akunnya saja. Kita coba dulu ya. Karena di sini kita sama-sama belajar, so kalau misalkan ada sesuatu error, aku harap aku bisa jelasin ke kalian dan bisa mengatasi problem kalian gitu. Oke, ini kita coba cari. Aku khawatir kalau misalnya linked account itu tidak bisa diganti. Sebentar ya teman-teman. Oh bisa teman-teman. Oke, ini udah aman ya. Cash in bank, tabnya bank, ini detail account. Oke, next kita langsung bikin baru aja. Ini lanjut kita akun selanjutnya. Dan seterusnya sama seperti itu ya teman-teman. Jadi perhatikan aja datanya, kita sesuaikan di sini. Ini type-nya bank, jadi kita pilih bank. Ini 1200, kemudian bisa pencet enter. Oke, ini ternyata udah ada. Kucingnya kok di dalam, Bel? Kayak yang udah aku bilang tadi teman-teman, jadi kalau misalkan dia ada nomor dengan akun yang double, nah itu opsinya ada dua. Yang pertama, teman-teman bisa ganti nomor akun yang double tadi yang sebelumnya udah ada di sini menjadi nomor bebas aja, terserah teman-teman, kayak misalnya satu strip 999 atau satu strip 888 gitu, biar nanti akunnya jadi tersortir ke yang paling bawah, jadi terurut ke yang paling bawah. Atau enggak, kalau teman-teman bisa pakai metode yang kedua, yaitu dia langsung aja diganti nama akunnya seperti itu. Ini kita coba klik dulu, kita cari. Nah ternyata di sini ada payroll check account. Karena di sini sepertinya kita akan menggunakan opsi yang pertama aja, yaitu yang mengganti nama akunnya, karena di sini udah sesuai ya, account tab-nya bank, terus detail account. Jadi untuk mensingkat waktu, jadi kita pakai metode yang pertama, yaitu yang ganti aja namanya. Oke, di sini sudah. Lanjut kita masukkan akun yang selanjutnya. Ini boleh klik new aja karena akun satu strip 1300 itu belum ada, jadi kita langsung bikin yang baru. Receivable. Ini perhatiin bagian account type-nya juga, karena di sini namanya account receivable, jadi kita ubah account type-nya menjadi account receivable. Nah ini langsung aja di next karena sudah betul semua. Nah karena sisanya itu sama, jadi aku akan mempercepat videonya teman-teman. Oke, kita sudah selesai akun aset dengan nomor awal 1. Jadi kita lanjut ke akun liabilitas atau liability di bagian sectionnya sini. Lalu kita cek lagi, untuk yang pertama itu hidden account-nya kita buat yang current liabilities. Di sini kita cek dulu apakah nomornya sudah dipakai. So far aman ya teman-teman, seharusnya. Oke. Kita bikin langsung baru aja buat tahu gimana apakah nomor tersebut sudah dipakai atau belum. Ini kita kita bikin jadi header. Oke, next current this. Kalau misalnya teman-teman udah berhasil sampai account name, ini berarti nomornya aman, belum terpakai. Jadi kita lanjut aja, cek sudah betul semua. Next.
Dan selanjutnya bikin detail account nih. Karena ini sama, jadi videonya bakal dicepetin. Nah, teman-teman perlu diperhatikan untuk special account ppn.com dan Income, kita tidak membuat account baru. Kita pakai yang bagian GST liabilities ini. Nah, yang di bawahnya, yang GST Collect dan GST Paid. Nah, untuk GST Collect, itu kita pencet tanda panah yang ada di sebelah sini, yang tadi, kiri. Itu nomornya kita ganti jadi 1400, 1400. Ini. Nah, untuk oh ya teman-teman, berarti ini udah ada ya. Kita ganti dulu. Salah teman-teman. Sorry, astaga. Maaf guys, ini kita pakai yang bawah ya. Aku salah copy paste. Oke, ini yang GST Collect. Ini pencet sebelah sini. Si tanda panah kecil yang ada di sebelah kiri. Kita ganti nomornya menjadi 1500, yaitu ppn.com. Nah, di sini untuk namanya kita ganti jadi ppn.com. Oke. Selanjutnya kita ganti yang GST Paid. Nah, untuk yang ini ganti menjadi PPN Income, nomornya juga pakai yang punya PPN Income, yaitu yang 1600. Namanya kita ganti jadi PPN Income. Oke, sudah sesuai semua. Lanjut. Oke, nah sisanya masih sama, so videonya bakal dipercepat. Oke, next kita ke equity. Kita pencet bagian sebelah sini, equity. Sini sudah ada yang ini. Kita lanjut bikin header account baru. Di sini kita pencet header, terus kita ganti nomornya. Kita masukkan nomornya jadi 1000. Kita klik enter, lalu klik equity. Ini kita paste aja. Oke, kita lanjut seperti langkah yang sebelumnya sudah aku jelasin. Oke, sini cukup aja. Tadi kita pencet ya guys, jadi capital stock. Next 1200. Dividen. Nah, oke, ini di yang bagian ekuitas sudah selesai, cukup cepat ya. Kita bisa cek kembali. Oke, kita lanjut ke bagian pendapatan atau revenues. Kita pencet income. Nah, ini. Lanjut kita bikin header account. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ini account type-nya udah benar. Kita lanjut isi nomornya pakai
yang ada di data 4000, lanjut klik enter dan masukin nama akunnya ke sini. Oke, ini sudah semua. Pastiin dia header account di sini. Klik oke. Oke, selesai. Lanjut kita ke bagian cost of sales atau akun 5. Ini kita new lagi, kita bikin header accountnya dulu untuk cost of goods sold. Ini cost of sale benar. 5 kita taruh di sini akunnya, nomor akunnya kita copy paste. Lanjut kita masukin nama akunnya. Cost of goods sold ini header ya teman-teman, bisa diperhatikan di sininya. Oke. Next kita bikin detail accountnya. Ini cost of sale benar, terus kita copy paste aja nomornya di sini. Oke, terus ini cost of goods sold. Kalau diperhatikan ini sama ya namanya, tapi dia nomornya berbeda. Jadi jadi karena ini namanya sama, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi yang pernah diperhatikan itu adalah nomornya. Jadi nomornya tidak boleh sama, tetapi namanya boleh. Next. Kita masukkan lagi nomornya. Ini freight. Next, kita lanjut ke pengeluaran. Kita pencet yang sebelah sini, akun 6. Ini lanjut kita bikin header baru lagi. Kita pencet header. Di sini account type-nya udah bener. Jadi kita copy paste nomornya. Next, kita ke operating expense. Pas juga, berarti ini nih header. Oke. Next kita ke akun nomor 8. Ini yang other income, kita pencet aja. Lalu kita masukin header account. Switch jadi header account, ini order income, ininya 1000. Kita ganti. Next kita ganti namanya juga. Ya, kita masukkan namanya. Oke. Klik OK. Nah, ini sudah ada ya. Kita masuk lagi, kita bikin yang next nomornya itu 1100 di detail. Next enter, kita masukkan namanya. Oke. Next kita dikit lagi nih, yes, semangat guys. Ini kita pindah lagi ke page selanjutnya, yaitu yang other expense atau pengeluaran lain-lain. Ini kita lanjut bikin header account lagi kayak sebelumnya. Next, other expenses and losses. Okay, header, don't forget to switch it. Next. And we're done, yay. Oke, ini kita coba
lihat lagi teman-teman, jadi di all account ini apakah sudah betul, karena nanti jika masih salah itu bakal mempengaruhi kegiatan kita selanjutnya, yaitu trial and balance. Oke, trial balance. Oke, kita coba cek dulu, teman-teman juga boleh cek masing-masing apakah akunnya sudah masuk semua dan tidak ada yang salah, baik itu dari nomor ataupun nama. Oke, ini karena sudah aman ya, so far aku cek. Jadi kita coba dulu aja, kita close. Nah, kita beralih ke yang selanjutnya. Oke, karena sudah, next kita akan mengatur peraturan pajaknya dulu. Karena di sini kita sudah melihat bahwa ada peraturan pajak di data kita. Jadi kita mau coba ubah dulu peraturan pajaknya, karena ini masih bawaan dari Mayopnya, karena kita tadi baru bikin file perusahaan. Pertama kita klik list yang ada di atas sini, terus kita scroll, kita nemu text code, sini pencet. Nah, di bagian sini kita hapus semua kecuali goods and service tax sama yang bagian not reportable. Oke, sisanya kita hapus aja. Ini bisa di klik kanan. Nah, nih delete text code. Nah, ini kita hapus semua, tapi hati-hati teman-teman. Untuk yang goods and service tax itu nggak perlu dihapus. Oke, ini kita hapus. Oke, ini sudah terhapus semua. Sisa yang tadi aja, yang goods and service tax dan non reportable. Teman-teman kalau misalkan mengalami kendala kayak yang tadi, kayak dia tidak bisa dihapus karena mungkin terikat atau ini udah default, nah itu dicoba lagi aja, karena tadi juga aku sempat begitu, tapi ketika klik si bagian panahnya yang ini, dia langsung bisa gitu. Jadi teman-teman boleh dicoba lagi aja, tapi kalau misalkan emang nggak bisa-bisa, teman-teman boleh komen dan tanya, siapa tahu penonton yang lain juga bisa jawab. Seperti itu. Next, untuk dua ini kita adjust dulu seperti ini. Nah, sudah terlihat ya teman-teman di sini. Itu untuk deskripsinya kita akan ubah. Untuk yang bagian pertama yang GST itu menjadi pajak pertambahan nilai. Oke, di sini habis itu lanjutnya kita ini masih oke, ini sudah aman, ini tidak perlu diubah. Rate-nya juga 10% karena kita lihat di sini dia 10%. Oke, ininya juga sudah betul, ininya jadi outcome, ininya juga income. Oke, jadi bisa kita langsung next aja. Oke, kita lanjut yang bawah, yang not reportable juga kita sama, kita ganti menjadi tidak kena pajak. Oke, ini sudah betul, outcome income, rate-nya 0. Lanjut kita ini. Nah, sini udah aman ya teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, kita klik close. Oops. Oke, karena sudah selesai, selanjutnya kita akan merubah dulu data bank. Ini kita ke setup bagian atas ini, terus kita ke link account, terus kita pencet yang paling atas yaitu accounts and banking accounts. Oke, ini yang bagian undeposited funds, ini kita ganti dengan pencet icon yang sebelah sini menjadi cash in bank.
use account. Nah, ini klik yes aja. Oke, sudah terganti, sudah aman. Selanjutnya kita akan ganti akun sales account. Nah, yang ini itu udah betul. Terus bagian trade debtors-nya kita ganti menjadi account receivable. Dicari dulu account receivable yang bagian ini. Nah, ini sudah terganti. Ini biarkan saja. Nah, karena sudah, ini kita ubah lagi. Sekarang bagian purchase account. Nah, ini kita tidak perlu merubah akunnya, tapi kita jangan centang ini. Nah, jadi kita biarkan semuanya kosong, jangan dicentang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba transaksi yang di sini, yaitu trial balance menggunakan neraca saldo yang sudah disediakan. Gimana caranya? Kita pencet satu. Di sini kita pencet balance dan kita pencet yang paling atas, account opening balance. Nah, di sini sudah muncul account-nya. Nah, di sini kita langsung aja isi nominal-nominal yang ada di sini. Oke. Oke, yang pertama itu cash in bank ya, 41.520.000. Kita langsung copy paste aja, terus klik enter. Selanjutnya petty cash yang di sini, enter. Dan selanjutnya account receivable. Oke. Terus allowance for doubtful debt. Nah, ini karena dia akunnya spesial, istimewa. Nah, kita tambahin minus di depannya. Jadi ini kita copy paste dulu aja. Nah, kita pencet yang di sini, kita tambahin minus dulu. Nah, gini. Terus langsung kita paste. Enter. Oke. Nah, untuk sisanya itu normal karena dia berada di debit. Merchandise inventory. Opsi. Oke, lanjut store supplies. Prepaid. Prepaid rent. Itu yang tadi rent. Aku salah ngisi, teman-teman. Prepaid insurance. Oke, sorry. Ini karena salah isi. Jadi kita pindahin ya. Ini krusial banget karena kalau misalnya salah dikit aja nanti hasilnya nggak balance, teman-teman. Prepaid rent kita isi 21.300 di sini. Oke. Udah benar. Prepaid tax kita isi jadi 15 juta. Ini kita langsung tambahin 0 aja. Nah, oke. Lanjut equipment at cost, ini 63.100. Terus equipment account debt ini sama, kita kasih minus juga depannya karena dia berada di kredit. Nah, untuk selanjutnya ini
akun kewajiban dan dia tidak perlu dikasih minus ya teman-teman. Jadi kita tulis nomor normal aja 69.300 di bagian account payable. Selanjutnya 3.900.000 di bagian expense. Income-nya dia 0, jadi kita biarin aja. Selanjutnya di PPN payable itu kita isi. Nah, selanjutnya ini 0, jadi kita diemin aja. Pemrotalan 301. Oke, ini yang Andrian. Oke, di sini terdeteknya itu Andrian Capital dan Andrian Drawing, tapi kita lihat pada bagian nomornya itu 3 strip 1100 dan di sini ada 3 strip 1100 yaitu dengan nama Capital Stock. Jadi kita isi saja di bagian sini dengan akun Andrian Capital, oke? Karena Capital Stock itu merupakan suatu bentuk investasi dan mungkin keterangan investasinya itu pada Andrian Capital. Jadi di sini tulisnya Andrian Capital, tapi kita masukkan berdasarkan nomor akunnya saja. Selanjutnya Andrian Drawing itu dividen kita masukkan di sini. Teman-teman, ini aku udah selesai masukin semua angka-angka yang ada di neraca saldo ini, dan bisa teman-teman lihat di sini dia ada gak balance sebesar 50.800. Nah, di sini aku sudah nemu dari akar permasalahannya, yaitu aku sempat lupa menaruh minus di bagian Andrian Drawing ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini akun 2 itu dia semuanya dikredit, dan sedangkan dia di debit sendiri, maka dia perlu minus seperti itu. Dia di bagian dividen karena Andrian Drawing tadi kita masukkan sebagai akun dividen dengan nomor yang sama dengan Andrian Drawing, jadi kita ubah dulu di sini. Kita hapus dulu, lalu kita klik minus dan kita paste 500. Nah, kita enter. Oke, di sini sudah balance. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kegiatan selanjutnya, yaitu memasukkan data customer dan supplier. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal video, bahwa jika kita ingin memasukkan data relasi perusahaan seperti customer atau supplier, itu berada di sebelah sini di card file. Nah, ini sudah dipencet card file, kita pencet card list. Nah, di sini sudah muncul. Kita klik yang bagian customer karena kita mau masukkan yang data customer dulu. Selanjutnya kita klik new yang di bawah sini. Nah, ini sudah muncul, jadi kita copy paste aja. Bagian namanya kita isi dengan tag komputer. Oke. Dan untuk card ID-nya kita pakai nomor yang ada di sini. Untuk alamatnya kita isi yang di sini. Oke, Bandung, dan nomor teleponnya kita isi yang di sini. Ini. Nah, ini kita bisa pindahin dulu.
kita hapus dulu bagian kotaknya di alamat, kita pindahin ke sini. Oke, ini sudah terisi semuanya. Lalu kita klik OK. Nah, kita pasang lagi yang baru. Ini kita masukkan transkomputer. Sini kita klik enter dan masukkan nomornya. Oke, di kolom card ID selanjutnya kita copy paste aja bagian alamat. Oh ya, alamatnya bisa sih. Oke, sini kita gampang kita paste. Habis itu Bandungnya kita pindahin ke sini. Oke, ini harusnya yes. Oke. Nah, nomor teleponnya langsung salin aja dari sini. Oke, ini sudah semua. Lanjut, kita tambahkan lagi mega komputer. Next, masukkan cardless-nya, card ID. Oke, di sini next nomor telepon 921. Masukkan lagi, terakhir itu data dari Prima Komputer. Next, card ID-nya kita isi di bagian sini. Oke, ini addressnya kita copy dari sini. Oke, ini Bandung, kita pindahin seperti biasa. Oke, kita masukin nomor teleponnya. Oke, ini sudah masuk semuanya. Next, kita beralih ke data supplier. Ini seperti ini ya gambarnya. Next, kita masuk ke data supplier, klik new. Kita scroll dulu datanya. Ini yang pertama ada PT Makmur Jaya. Jaya, card ID-nya kita bisa copy dari sini. S11. Ini alamatnya bisa copy di sini. Oke, Bandungnya kita coba pindahin seperti biasa di sini. Terus phone-nya kita masukin. Oke, sudah masuk semua. Boleh dicek di sini. Dia balance masih 0 karena kita belum masukin data apa-apa. Jadi kita klik OK dan lakukan hal yang sama untuk dua supplier lainnya. Sudah selesai. Next, kita akan ke transaksi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan saldo piutang dagang. Oke, gimana caranya? Pertama klik setup, terus balance. Ini yang customer balance. Nah, di sini udah ada data-data customer yang udah kita masukin sebelumnya. Karena di sini yang pertama itu Teknokomputer, jadi kita pilih Teknokomputer, klik panel yang kecil ini. Terus kita add sales. Nah, di sini Teknokomputer, klik enter aja. Habis itu kita ubah dulu termsnya jadi
In a given of days, ini balance due days-nya kita ganti jadi 30. Discount for early payment nih biarin aja dan kita langsung klik OK. Nah, udah berubah jadi 30 kayak gini. Invoice-nya kita ganti dengan nomor faktur. Nah, ini date-nya kita ganti di sini. Customer PO karena di sini nggak ada, jadi kita kosongin aja. Terus memonya kita ganti jadi saldo awal piutang dagang. Oke, ini terus tax kodenya agak kita ganti dulu ini aja, total including tax. Jadi kita pakai yang jumlah. Kayak gini. Dan untuk tax code-nya kita ganti PPN. Nah, jadi seperti ini sesuai 31 juta, 3 juta 100, jadi 34 juta 100. Ini kita klik record. Oke, ini boleh dibaca, tapi aku langsung oke aja. Di sini akan muncul teknik komputer. Ini kita cek lagi teknik komputer apakah masih ada. Kalau nggak ada, kita langsung close aja. Nah, kita masukin lagi customer balance. Ini kita ketik aja, kita cek aja kita mau yang mana. Ini karena yang kedua transkomputer, jadi kita pencet transkomputer. Kita add sales dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Dia PPN tax code jadi 300.000 di sini. Oke, kita record. Nah, di sini udah ada tulisannya. Jadi, congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your linked receivable account. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah betul masukinnya, nah dia bakal balance semuanya bakal 0. Dan ini juga sama, 85 juta 800 itu sama dengan yang ada di neraca tadi. Kita bisa lihat di bagian sini, teman-teman. Nah, di bagian account receivable itu sama totalnya dengan ini yang ada di sini, 85 juta 800. Di sini juga sama. Oke. Jadi udah, kita langsung close saja. Next, kita bakal masukin data buat supplier ya. Saldo utang dagang ya. Okay. Ini sama, setup lagi balance terus supplier balance. Oke. Ini udah ada tulisannya. Jadi kita pertama masukin dulu yang PT Makmur Jaya karena di awal datanya PT Makmur Jaya dulu. Tapi teman-teman nggak urutan itu nggak berpengaruh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masukin yang mana dulu boleh aja. PT Makmur Jaya sudah kita pilih, langsung kita add purchase. Oke, ini klik oke aja. PT Makmur Jaya ini kita enter, kita ubah dulu termsnya. Ini given, kita ubah jadi 30. Oke, ini PO-nya kita ganti pakai nomor faktur. Oke, udah tanggalnya juga. Nah, selanjutnya ini sudah terisi semua. Tanggalnya tinggal copy paste aja, dan untuk supplier invoice itu dikosongin aja karena di sini datanya nggak ada. Dan untuk di sini kita ganti jadi saldo awal utang dagang. Oke, di sini kita ganti pakai yang 23 juta 100 alias totalnya.
berjaya, dan teksnya kita pakai yang tidak kena pajak. Oke, sudah di sini sudah di adjust semua. Lalu kita klik on record. Kita langsung aja kita purchase. Lanjut, ini untuk Siti Setiabadi maksudnya, maaf. Ini kita termsnya kita ganti dulu. Termsnya kita ganti kayak awal. Ini diganti jadi 30. PO nya kita ganti menjadi nomor waktu. Date. Ini juga kita ganti jadi saldo awal. Utang dagang. Ini kita isi dengan nominal yang di jumlah ini. Tax code-nya kita ganti jadi tidak kena pajak. Oke, record. Oke, ini kita ganti lagi. Ini kita coba close dulu ya. Kita lihatnya dari sini. Nah, di sini udah ada, tinggal telur dan kita pencet ini, kita add purchase, kita klik OK, kita ini sudah betul, kita enter, kita ubah lagi termsnya. Lanjut, klik OK. Ini PO nya kita ganti 11. Selanjutnya ini 28. Oke, next ini kita ganti lagi jadi saldo awal utang dagang. Total including tax-nya kita isi ini. Oke, ini tax-nya kita ganti dengan tidak kena pajak. Oke, ini klik. Oke, ini karena kita selesai, kita klik close. Coba cek lagi supplier balance. Oke, ini udah sama, jadi kita close saja. And next kita akan masukin persediaan barang dagang dengan data yang ada di sini. Teman-teman bisa kita pencet inventory, karena tadi sudah saya jelaskan juga di awal kalau misalkan inventory itu untuk mengelola persediaan seperti itu. Nah, selanjutnya ke item list, ini kita new. Terus ke item number, ini kita masukin ke kode. Nah, kode astaga, kodenya di sini. Oke, kita saja. Namanya kita masukin aja sesuai datanya yang ada di sini. Oke, ini CTRLV. Oke, ini enter. Terus selanjutnya kita centang semua bawahnya. Nah, ini udah terlihat ya teman-teman. Jadi lanjut aja kita ke cost of goods sold yang ini. Kita
kita ganti ke account, dan ini kita ganti ke sales, dan ini kita ganti ke cash in bank. Oh sorry, yang ini kita ganti ke merchandise inventory. Oke. Nah, ini udah, lanjut kita ke buying details. Ini biarkan aja 0, ini kita ganti unit. Oke. Ini satunya betul, terus kita ganti ini ke PPN. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita ke selling details, terus kita base selling price-nya itu kita isi nih, price per unitnya. Oke, ininya kita ganti unit. Udah, kita seperti ini aja. Jadi yang kita ubah itu di buying details sama selling details. Nah, untuk item details itu tidak perlu, dan yang lainnya juga. Jadi teman-teman cukup di profile, buying details, dan selling details. Nah, sudah seperti ini, klik OK. Lalu kita tambahkan lagi item yang kedua, itu kita isi dengan kodenya di sini. Oke, namanya itu Acer P60. Ini kita ubah. Oke, ini udah ini kita centang semuanya. Ini udah benar ke sauce karena kita sebelumnya udah isi. Kita lanjut ke buying details. Ini kita isi unit 1, ini udah semua, ini juga udah benar PPN, dan kita lanjut ke selling details. Dan untuk yang ini kita ganti dengan harga 12.500.000. 12.500.000. Oke, sudah semua, dan ini udah PPN, jadi kita langsung aja klik OK. Oke, di sini sudah. Lanjut, di sini klik close aja, dan sekarang kita akan set item price atau mengatur harga dari setiap unit persediaan. Itu kita pencet ini, dan ini pencet average cost-nya. Oke, teman-teman sudah dipencet, klik OK, dan sekarang kita akan menghitung persediaannya yang di bawah sini, yang count inventory. Dan untuk counted itu teman-teman pencet 20 karena kita menyesuaikan data. Untuk yang Acer itu 16, kita menyesuaikan datanya di sini 16. Oke, dan untuk yang bawahnya, untuk IBM itu 20. Sudah terisi semuanya, lalu kita pencet adjust inventory, dan untuk default adjustment account kita pencet ini merchandise inventory, use account, kita klik continue, dan ini opening balance. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa ganti date-nya itu menjadi akhir tahun dari tahun finansial perusahaan. Itu aku isi di 31/12/2020. Oke. Dan untuk ini kita isi menjadi saldo awal persediaan. Oke, di sini kita mulai masukin harganya. Untuk unit cost bagian Acer kita copy aja yang bagian ini. Kita pencet. Oke, ini udah muncul, dan selanjutnya kita masukkan juga yang IBM. Sini sudah sesuai 320 dan juga 200, juga sudah. Kita lanjut saja record. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi selanjutnya itu di sini kita punya bukti penerimaan kas. Berarti itu adalah ada yang membayar utangnya ke kita atau hasil dari penjualan. Maka kita pencet sales, lalu receive payments. Di sini sudah muncul semuanya.
Nah, untuk di sini kita pilih aja customer yang mana sesuai dengan buktinya. Kita cek di sini untuk customernya adalah Teknokomputer. Kita cek di sini. Di sini kita cari Teknokomputer, kita use customer. Amount receive-nya itu kita ketik aja ini 34.100.000. Enter. Ini payment methodenya dia menggunakan cek karena di sini ada bacaannya mau tunai cek, nomor cek juga ada, jadi kita pakai aja cek. Kita cari di sini use method payment komputer. Untuk ID-nya kita ganti BKMI 12-1 BKMI 12-1. Oke, untuk date-nya ini 3/12/2020, berarti kita 3/12/2020. Nah, untuk selanjutnya kita enter aja. Nah, udah di sini kita coba pencet amount play. Nah, di sini udah muncul 34.100.000. Di sini juga sudah sesuai. Dan untuk memonya kita ubah menjadi penerimaan kas. Penerimaan kas. Ini agak typo ya. Oke, di sini udah kita record. Nah, ini udah terrecord. Untuk transaksi selanjutnya itu ada pembayaran beban. Jadi ini kita cancel dulu. Nah, untuk transaksi selanjutnya itu kita akan melakukan pembayaran beban. Nah, di sini ada bukti voucher kas kecil yang dimana kita akan mengisi kas kecil. Pada itu kita pencet banking dan kita pencet spend money. Nah, di sini sudah terlihat untuk cash in bank kita ganti petty cash karena kas kecil. Nah, selanjutnya ini sudah kita pencet untuk bagian memo. Itu kita ganti menjadi pembayaran listrik dan telepon. Oke, ini sudah, kita klik enter aja. Dan untuk akunnya di sini kita isi telepon electricity expense. Oke, di sini amountnya kita isi dengan 975. Nah, ini udah kita enter aja. Di sini juga sama. Oke. Di sini out of balance-nya sudah 0, tapi jangan lupa kita ganti tanggalnya 4 Desember. Nah, ini sudah semua. Ini sisanya biarkan saja, teman-teman. Nah, di sini kita cek aja pokoknya. Di sini auto balance-nya udah. Oke. Selanjutnya kita record dan ini kita cancel. Maka kita sudah selesai memasukkan transaksi kedua. Saatnya kita beralih ke transaksi selanjutnya. Nah, untuk transaksi selanjutnya ini kita akan merecord transaksi penjualan kredit kepada Transkomputer. Karena berkaitan dengan penjualan, kita akan masuk ke sales, lalu enter sales. Nah, di sini sudah terlihat, kita bisa pilih customer-nya. Seperti yang tercantum di faktur itu Transkomputer, maka kita pilih Transkomputer. Klik use customer, ini teks inclusive-nya tolong jangan dicentang dulu. Dan untuk invoice kita masukkan dengan sesuai dengan faktur, yaitu F12 step 1. Oke, ini udah sesuai. Kita klik enter
enter aja. Terus date-nya juga 6 Desember, ini sudah sesuai, transkomputer sudah sesuai. Oke, ini customer PO kita biarkan saja. Untuk ship-nya itu sama dengan quantity atau jumlah yang kita kirim. Itu kita tulis 9 di sini. Oke, enter. Item number kita ketik sesuai dengan yang ada di faktur, yaitu 123. Kita klik enter aja sedikit aja. Nah, di sini langsung muncul, kita pencet yang bawah yang IBM. Use item. Nah, ini udah, kita lanjut aja. Di sini memang suka agak error kalau di aku, jadi saya ada apa-apa. Kita lanjut aja, kita ke quantity yang selanjutnya itu 7. Next kita item numbernya itu klik enter langsung aja. Nah, ini kita cari itu SR untuk 7. Nah, di sini udah. Lanjut kita set price-nya, jangan sampai salah. Di sini IBM-nya itu 18 juta. Jadi kita langsung aja 18 juta di sini. Enter. Dan untuk totalnya pastikan betul 162, dan situ udah betul. Selanjutnya kita ketik lagi untuk Acer itu 14 juta. Nah, di sini sudah kita masukkan semua, kita sudah cek dan semuanya sudah kita betulkan, dan di sini kita bisa lihat total amount-nya itu 286 juta, which means sama dengan total amount yang ada di fakturnya, yaitu 286 juta juga. Jadi di sini kita klik aja record, habis itu kita cancel dan beralih ke transaksi selanjutnya. Nah, untuk transaksi yang terakhir itu ada retur penjualan. Nah, untuk retur penjualan itu dari transkomputer seperti yang sudah tertera pada fakturnya. Nah, bagaimana cara memasukkan retur penjualan ini atau mencatatnya itu sama dengan kita masuk ke sales, habis itu enter sales. Nah, untuk layoutnya jangan lupa diubah menjadi item. Oke, ini sudah. Kita pilih aja customer-nya. Seperti yang tertera di sini transkomputer, maka kita pilih transkomputer. Oke, ini udah. Terms-nya jangan lupa diubah. Oke, balance due days-nya 30. Oke, sorry. Nah ini udah, kita klik OK. Ini invoice-nya kita ketik NK12-1. Oke, sudah. Tanggalnya kita sesuaikan lagi, ini 7, ini 6, jadi kita ganti 7/12/2020, kayak udah bener. Ini kita salah, kita enter aja. PO-nya kosongin, dan ship-nya karena dia merupakan retur, jadi teman-teman perlu menambahkan minus sebelum menulis quantity returnya. Nah, seperti ini, langsung kita tambahkan 2. Oke, ini enter. Lalu kita masukkan item numbernya, ini langsung klik enter aja, dan kita pilih yang minus 2 itu adalah IBM, maka kita pilih yang bawah. Oke, ini sudah. Oke, ini udah. Price-nya kita cek lagi. Ini price-nya masih 16, maka kita ubah jadi 18. Klik enter. Dan ini kita cek totalnya apakah sudah betul. Nah, ini kita cek totalnya, dia memang jadi nggak bisa dicek seperti ini ya teman-teman. Jadi minus karena dia di sini minus. Oke, seperti ini udah betul karena price kita sudah isi sesuai dengan fakturnya. Nah, ini yang shape kita isi lagi, minus lagi 1. Enter. Ini untuk item numbernya langsung enter aja, pilih yang Acer yang ini. Nah, ini udah. Pastiin lagi price-nya, ini 14 juta. Oke, sudah. Nah, ini udah diisi semua.
Lanjut kita lihat yang di sini, kita pastikan balance due-nya itu sesuai dengan jumlah yang ada di faktur seperti itu teman-teman. Di sini kita cek lagi. Nah, di sini. Dan untuk di sini jurnal memonya sebenarnya ini opsional, tapi kita bisa ubah menjadi pengembalian atau retur penjualan kepada tas komputer. Oke, retur penjualan aja. Ini kita klik record. Nah, oke, ini kita cancel. Nah, kita akan mengecek transaksi yang kita masukin tadi apakah sudah betul-betul tercatat atau belum. Nah, di sini kita set ini menjadi satu 2020 dan yang ini kita jadikan 31 12 dan ininya 2020. Nah, klik enter. Ini sudah muncul semua transaksi yang berada pada rentang tahun 2020. Ini sudah banyak sekali. Nah, selanjutnya kita akan mengecek yang retur penjualan, maka kita ke returns and credit. Nah, di sini ada minus 55 juta kayak yang udah kita masukin tadi. Nah, tapi di sini kita akan pencet apply to sale. Oke, gini kita udah pencet, lalu kita pencet apply to sale. Nah, di sini sudah ada. Maka kita betulkan dulu ini ID-nya. Itu pakai yang NK12-1. Oke, ini sudah, kita klik enter dan tanggalnya kita betulkan juga menjadi 06 12 2020. 2020 ya. Nah, oke, udah betul, kita klik enter, credit amount sudah, dan ini kita ganti jadi retur penjualan. Retur penjualan. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman ya. Dan ada 2 transaksi di sini. Karena kita sudah membetulkan semuanya, maka dari itu kita mulai pencet transaksi yang tanggal 6 ini di bagian amount apply seperti ini. Nah, ini muncul 55 juta. Maka dari itu kita pencet record. Nah, di sini sudah hilang semua. Jadi untuk returns dan kreditnya sudah masuk. Jadi tidak hanya catat saja, tapi dia sudah terproses seperti itu. Nah, ini sudah semua dan transaksinya sudah kita lakukan semua dan sudah kita catat. Maka kita close dan sudah selesai. Nah, untuk video kali ini dari mulai memasukkan akun sampai dengan melakukan pencatatan transaksi sudah selesai. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terlalu banyak kesalahan yang saya lakukan karena ini merupakan progres belajar karena saya pun masih mahasiswa dan ini merupakan video tutorial yang saya buat. Saya harapkan juga dapat membantu teman-teman semua yang mungkin baru mulai melakukan suatu pencatatan di Mayop ataupun melakukan hal yang lain di aplikasi Mayop seperti itu. Maka dari itu, jika memang ada yang belum dimengerti, boleh sekali drop pertanyaannya di komen. Oke, bye-bye.